ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Nah ya kan ya, bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November disuruh gini ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Kurang lebih 10 tahun yang lalu kita juga sekarang bingung. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Nah, itu yang harus Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menebak arah politik Jokowi di Pilpres 2024. 3 periode jabatan presiden hampir tidak mungkin terjadi di era reformasi. Indonesia sepertinya trauma mempunyai presiden terlalu lama. Kabarnya semua partai terutama PDIP tidak setuju presiden 3 periode. Presiden Jokowi sendiri juga menegaskan tidak setuju untuk 3 periode. Jadi clear, semua kompak. Selama ini 3 periode ini hanya wacana liar yang berkembang di media, terutama di media sosial. Lalu kemanakah arah politik Jokowi di Pilpres 2024? Apakah Jokowi akan ditinggalkan mitra koalisinya? Atau masih punya kekuatan untuk tawar-menawar? Pada 2024 ada 270 pelaksana tugas PLT Kepala Daerah. Semua PLT dipilih presiden dan memiliki kekuatan tersendiri. Apalagi jika menjelang 2024, Jokowi menjadi ketua umum salah satu partai. Kemungkinan Jokowi menjadi ketua PDIP, Demokrat, atau partai yang lain bukanlah hal yang mustahil. Nah, jika Jokowi memiliki partai, kekuatan tawarnya pun akan tetap besar. Di antara tokoh yang santer dan juga berpeluang maju di Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan sejumlah nama lain. Di antara nama-nama itu siapa yang memungkinkan untuk didukung Jokowi? Semua tetap punya peluang untuk didukung Jokowi. Prabowo misalnya, cukup kuat dan dekat dengan Jokowi saat ini. Tapi jika Prabowo diusung oleh PDIP, maka pengaruh Jokowi ke Prabowo kalah kuat dengan Megawati. Apalagi Prabowo 2 kali pernah dikalahkan oleh Jokowi di Pilpres 2020 misalnya. Apalagi Prabowo 2 kali pernah dikalahkan oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Hiruk pikuk Pilpres masa lalu bisa jadi resisten dan punya potensi kerentanan hubungan antara Jokowi Prabowo. Tentu ini akan jadi kalkulasi tersendiri bagi Jokowi. Selain Prabowo, orang yang cukup dekat dengan Jokowi adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Lagi-lagi Ganjar adalah kader PDIP. Tanpa jabatan presiden pasca 2024, Jokowi tidak akan dihitung kekuatannya oleh Megawati, yang notabene menjadi penguasa di partai berlambang kepala banteng.
Artinya dominasi Megawati kader akan menihilkan Jokowi. Kecuali jika Ganjar membelot dan keluar dari PDIP. Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil tidak terlalu dekat, tapi akan sangat ditentukan oleh partai pengusung dan elektabilitas. Sandi kader Gerindra sulit mendapatkan tiket maju dari Gerindra, mengingat Prabowo masih menjadi primadona di partai berlambang Garuda ini. Kecuali jika Prabowo batal maju di Pilpres 2024, Sandi akan punya peluang. Sementara Ridwan Kamil, selain tidak punya partai, elektabilitasnya juga tidak terlalu menonjol. Masih perlu kerja keras jika ingin dapat pinangan dan dukungan. Mendukung Anies, kalkulasinya bagi Jokowi lebih rasional. Selain elektabilitas yang menjanjikan, Anies sulit dikalahkan jika maju di Pilgub DKI lagi. Anies mestinya nyapres, jika tidak, Anies akan bertarung di Pilgub DKI lagi sebagai incumbent. Seandainya pun semua partai dihalangi untuk mengusung Anies nyangkut di DKI, Anies masih bisa lewat jalur independen. Di DKI, elektabilitas Anies tidak tertandingi. Akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkan Anies di Pilgub DKI 2024. Incumbent, prestasi cukup banyak dan populer, serta fanatisme pemilih sangat kuat. Soal ini, analis dan juga surveyor politik paham datanya. Jika Jokowi berniat membawa putra sulungnya Gibran Rakabuming ke Jakarta, mesti menghindari lawan Anies. Masih terlalu berat dan tidak tepat waktu. Untuk menghindari lawan Anies, di Pilgub DKI, Anies mesti dicapreskan. Jokowi dukung Anies ini akan jadi win-win solution. Pertama, keduanya pernah punya sejarah kedekatan yang bisa direkatkan lagi. Kedua, rekonsiliasi bangsa ini akan bisa dijahit kembali. Anies punya karakter merangkul dan bersinergi dengan semua bangsa. Ketiga, Anies tipe orang yang di dalam dirinya tidak ada kosakata balas dendam. Siapapun akan nyaman dan aman bersama Anies. Tapi apapun itu, Presiden Jokowi pasti punya rencana dan kalkulasi yang matang soal Pilpres 2024. Karena ini menyangkut eksistensi politiknya setelah tidak lagi jadi presiden. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa isu mengenai masa jabatan presiden 3 periode kembali berhembus kencang. Sampai-sampai KSP mengatakan ada yang berusaha menjerumuskan Jokowi lewat isu masa jabatan 3 periode. Melalui keterangan tertulis dari Deputi 5 KSP Jalaswari, memberikan penjelasan, ia memastikan Jokowi sama sekali tak pernah memiliki hasrat untuk menjabat kembali sebagai presiden lagi. Terkait isu tersebut perlu ditegaskan bahwa Jokowi tidak memiliki hasrat sama sekali untuk masa jabatan presiden 3 periode. Presiden sampai dengan saat ini masih memegang komitmen reformasi tentang pembatasan periode masa jabatan 2 periode. Jalaswari juga mengatakan Jokowi telah jauh-jauh hari menepis kabar tersebut. Jalaswari juga beranggapan ada yang ingin menjerumuskan Jokowi. Wacana masa jabatan 3 periode juga sudah bergulir sejak SBY masih menjabat sebagai presiden. Isu ini, kata Jalaswari, kembali dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan konsentrasi kerja Jokowi. Jalaswari meminta isu masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode dihentikan. Hal ini demi kenyamanan dan ketentraman masyarakat.